Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olive Octavia Putri, NIM saya 1810611090. Saya dari kelas Hukum Humanitar kelas C. Di sini saya akan memaparkan tulisan saya yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humanitar Internasional Studi Kasus Tawanan Anak Palestina oleh Tentara Israel. Legal isunya, saat ini banyak terjadi berbagai konflik di berbagai negara. Berbagai cara telah diusahakan untuk diperoleh dengan cara damai, namun tidak berhasil, sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan, salah satunya pelaksanaan konflik bersenjata atau perang. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pihak yang berperang adalah melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan lain-lain. Fenomena ini dijadikan anak-anak sebagai tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah. Salah satunya terjadi dalam perang antara Israel dengan Palestina. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus memperhatikan masalah anak, yaitu UNICEF, pada laporannya di tahun 2015 menyatakan ada sekitar 440 anak yang mendekam dalam penjara Israel. Dan di antara jumlah tersebut tercatat 116 anak berusia 12-15 tahun dan 12 diantaranya adalah anak perempuan. Pasukan tentara Israel akan menggunakan kekerasan siksaan dan ancaman hukuman isolasi agar anak-anak mengakui tuduhan atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Apabila anak-anak ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tentara Israel, maka mereka akan mendekam dalam isolasi selama berbulan-bulan. Lebih dari 90% anak yang akhirnya mendekam dalam isolasi akhirnya mengakui perbuatan yang mereka tidak pernah buat dan menahan siksaan yang diberikan oleh pasukan tentara Israel. Untuk memperjelas tulisan saya akan merumuskan dalam dua hal. Yang pertama, bagaimana perspektif hukum humaniter internasional terhadap tindakan tentara Israel yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan Palestina. Dan yang kedua, apakah sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Salah satu prinsip yang menjadi landasan hukum humanitar nasional adalah prinsip pembedaan, yaitu prinsip yang membedakan antara peserta kombat dengan sipil. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dengan orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Apabila seorang kombatan melakukan penyerangan terhadap orang sipil, eh, dikategorikan melakukan pelanggaran hukum humanitar internasional. Dalam instrumen hukum humanitar internasional, prinsip pembedaan diatur dalam pasal 48 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berada dalam sengketa harus membedakan mana penduduk sipil dengan mana kombatan. Dan kembali ditegaskan dalam pasal 51 ayat 2 bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan sebagai sasaran serangan. Menurut hukum humanitar internasional, anak-anak tidak boleh ikut terlibat konflik bersenjata. Anak-anak tidak boleh dijadikan objek penyiksaan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam paragraf 4, ditegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata. Sedangkan tindakan tentara Israel yang menjadikan anak-anak Palestina sebagai tawanan perang, termasuk tindakan yang melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Tindakan penawanan anak yang dilakukan oleh Israel juga melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 4 tahun 49 mengenai perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang dan Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 4 tahun 49 mengenai perlindungan orang-orang sipil dan perlindungan terhadap anak dalam waktu perang disebutkan dalam pasal 34, pasal 24, dan pasal 77 dan dengan 76. Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh tentara Israel merupakan pelanggaran terhadap keempat pasal ini, karena melakukan penangkapan untuk memasukkan anak-anak tersebut ke dalam penjara, memisahkan mereka dari orang tua mereka, dan ini merupakan tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak-anak. Karena dengan adanya penangkapan tersebut, tentara Israel membatasi hak-hak mengenai cara mereka belajar dan cara mereka bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya. Penawanan ini juga akan mempengaruhi kepada keadaan psikis anak-anak karena setiap anak menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan
yang dilakukan oleh tentara Israel kepada tawanan lainnya. Anak-anak Palestina juga dijadikan tawanan oleh tentara Israel mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, karena tentara Israel juga menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman isolasi untuk memaksa anak-anak Palestina mengakui tuduhan atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Lalu bagaimana sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar peraturan hukum humanitarian internasional? Tindakan penawanan dan penganiayaan anak-anak Palestina yang dilakukan oleh Israel ini merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa instrumen hukum humanitarian internasional, yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 349, 449, dan Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 177, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel adalah sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Pidana Internasional dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel kepada Mahkamah Pidana Internasional. Karena berdasarkan poin 5 The Declaration of the Protection of the Women and Children in Emergency, tindakan penindasan serta melakukan kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak dilakukan dalam peperangan sebagai tindakan operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap deklarasi tersebut, maka harus dipertanggungjawabkan sebagaimana sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum humanitarian nasional. Menurut Statuta Roma tahun 98, para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang merupakan kejahatan-kejahatan yang paling serius dan dapat diadili di ICC atau International Criminal Court. Jenis kejahatan yang paling serius tersebut dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 1 Statuta, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi, dan yang sudah dijelaskan di atas, tindakan dan perlakuan yang dilakukan oleh tentara Israel ini kepada anak-anak Palestina dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan kejahatan yang menjadikan ini merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma tahun 98. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dan Palestina sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma tersebut berhak melaporkan penawanan dan penganiayaan tersebut karena Israel tidak mengadili tentara-tentaranya mereka sendiri dan melakukan penganiayaan terhadap anak Palestina. Apabila dalam investigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Nasional tentara Israel terbukti bersalah melakukan kejahatan perang tersebut, Mahkamah Pidana Internasional dapat menjatuhkan hukuman kepada atasan dari tentara tersebut atas dasar pertanggungjawaban komando berupa pidana penjara maksimal 30 tahun atau pidana penjara seumur hidup apabila dibenarkan gawatnya pelanggaran yang dilakukan. Maka dari itu kesimpulannya, tindakan perlawanan yang penganiayaan terhadap anak-anak Palestina tidak sesuai dengan instrumen hukum internasional dan hukum humaniter seperti Konvensi Jenewa 349, Konvensi Jenewa 449 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang. Ketidaksesuaian ini terlihat dengan adanya penangkapan anak Palestina yang tidak dilakukan oleh tentara Israel, di mana dalam instrumen hukum humanitarian internasional disebutkan bahwa tidak dibolehkan penangkapan orang-orang sipil untuk dijadikan tawanan, dan sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel karena telah melakukan penawanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina adalah sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Sekian penjelasan pemaparan saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.